Halo guys, balik lagi di vlog Gunawan Nurjaya. Vlog kali ini akan mempresentasikan terkait isi dari penelitian yang sudah saya lakukan di situs Palagan Lengkong. Untuk fokus penelitiannya adalah sejarah berbasis kearifan lokal pada situs cagar budaya di Provinsi Banten. Kajian diarahkan pada analisis nilai historis, budaya, dan kearifan lokal yang terkandung dalam situs serta relevansinya bagi kajian sejarah dan pembelajaran sejarah. Untuk judul penelitiannya ialah pemanfaatan peristiwa Palagan Lengkong sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal. Untuk rumusan masalahnya ialah saya sudah membuat 3 rumusan masalah yang terkait dengan yang pertama, bagaimana kronologi dan latar belakang terjadinya peristiwa Palagan Lengkong di tahun 1946. Yang kedua adalah apa nilai-nilai historis yang terkandung dalam peristiwa Palagan Lengkong. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan peristiwa Palagan Lengkong sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal. Untuk tujuan penelitiannya ialah yang pertama untuk merekonstruksi secara historis, kronologi dan latar belakang terjadinya peristiwa Palagan Lengkong. Yang kedua untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai historis yang terkandung dalam peristiwa Palagan Lengkong. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pemanfaatan peristiwa Palagan Lengkong sebagai sumber sejarah lokal. Metode penelitian yang dikajian ini adalah menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu heuristik, kritik, sumber, dan interpretasi dan historiografi. 4 tahapan ini digunakan untuk merekonstruksi secara sistematis peristiwa Palagan Lengkong sehingga menghasilkan kajian yang valid. Untuk tahap heuristik, di mana merupakan proses penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan peristiwa Palagan Lengkong. Sumber tersebut bisa menjadi arsip, buku, serta jurnal-jurnal dan sumber lisan seperti wawancarai saksi atau masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu kritik sumber, di mana setelah saya sudah mendapatkan sumber-sumber tersebut, saya akan mengecek lagi dan memvalidasi yang mana informasi yang benar terkait dengan peristiwa Palagan Lengkong. Untuk itu saya sudah mewawancarai terkait tentang 3 tokoh yang bersedia diwawancarai serta memiliki pengetahuan tersebut. Yang pertama ialah dari juru pelihara, yang kedua dari sejarawan, yang ketiga ialah dari tokoh masyarakat. Yang pertama adalah tokoh juru pelihara, yaitu Pak Sulaiman. Beliau menginformasikan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan bukan karena pihak kita, tetapi dari pihak Jepang yang menembak duluan. Berbanding terbalik dengan informasi yang saya dapatkan terkait hal ini dari Pak Sulaiman selaku juru pelihara, saya mendapat informasi dari Pak TBC Surendra, dikatakan bahwasanya sebenarnya yang memulai penembakan adalah dari pihak kita, tetapi hal tersebut itu dikarenakan tidak sengaja, dikarenakan menurut informasi yang diberikan bahwasanya kita menggunakan tentara luar yang sudah di cosplaykan atau dimiripkan dengan tentara Indonesia, sehingga orang Jepang menganggap sebenarnya yang datang ke sana ialah tentara Nika atau tentara dari luar negeri, agar tentara Jepang lebih menyerah tanpa perlawanan. Tokoh ketiga ialah dari tokoh masyarakat. Beliau bernama Pak Sofia Kodir, di mana beliau adalah kepala RW dan beliau mempunyai informasi terkait tentang peristiwa Palagan Lengkong. Untuk peran beliau dalam masyarakat ialah beliau pernah menggunakan teater dalam menginformasikan sejarah-sejarah terkait di Serpong dan sekitarnya kepada khalayak umum, khususnya kepada anak-anak.
Beliau menggunakan teater sebagai sarana untuk memperluas informasi terkait tentang sejarah tersebut. Beliau juga menggunakan peristiwa Palagan Lengkong untuk diteaterkan agar anak-anak di sekitar tahu tentang informasi sejarah tersebut dan merasa bangga terhadap sejarahnya. Mungkin segini saja vlog dari isi dari penelitian Gunawan Nurcaya terkait tentang situs sejarah Palagan Lengkong. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.